Kami merindu memberi ibadah kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah Paskah malam ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Malam ini kita akan bersorak buat Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Para
kuasa Tuhan. Dan harus dengan semangat kalau nyanyi pujian ini, karena darah Yesus menjadi kesaksian bagi kita. Dan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Ulang pujian ini. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Kita masih mau bersorak buat Tuhan, amin. Kita masih mau bersorak buat Tuhan, amin. Amin dong, amin. Semangat, anak muda harus semangat. Kerahkanlah kekuatan ya Tuhan. Selamatkanlah umatmu.
dahsyat, amin. Yang kencang suaranya, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Dia Allah bukan cuma sekedar mati, tetapi dia Allah yang bangkit dari kematian. Dia Allah yang mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Itu sebabnya kita bangga, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan memberikan korban persembahan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kita akan membawakan korban persembahan. Siapa yang bertugas, silakan. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hari-hari semua Allah bangkit, jangan lupa hanya bersoraklah. Allah bangkit, haleluya, bernyanyilah, musuh diapain? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, karya terbesar. Haleluya Yesus. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan nyawa-Mu untuk setiap kami. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, oh Yesus. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kalian, katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan
memberikan, mengorbankan dirinya buat kita. Puji Tuhan. Yesus yang sangat mengasihi kita. Yesus yang sudah memberikan sepenuhnya hidupnya buat kita. Karena salib Tuhan kita bisa hidup. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Biar pakai hidup kita benar-benar untuk mengagungkan Dia. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membalas pengorbanan Tuhan itu. Tidak ada. Selain kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua yang ada di tempat ini kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu untuk menyembah Dia. Angkat suaramu untuk menyembah Dia. Biar suara yang kita keluarkan dari mulut kita bisa kita dengar dengan telinga kita. Dan bisa Tuhan dengar. Mari anak-anak remaja menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau pusat pujian kami, Engkau pusat iman kami. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Nyanyikan ini dengan seru-seru. Karena salibmu ku mau. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih bisa beribadah. Kalau malam hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk merayakan Paskah, mengenang bagaimana pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Biarlah benar-benar Tuhan, kami lebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, tetaplah Engkau menguasai setiap hati kami. Engkau menguasai ruangan ini Tuhan. Agar apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami. Kami mau siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah kami beri. Tangan-tangan yang terulur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami akan duduk diam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan Tante serahkan firman. Amin. Minta izin ya, buka ini ya. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya ya. Boleh ada sampai saat ini, semoga anugerah Tuhan. Om bingung nih, ayatnya terlalu banyak. Milih lagi, ada lima tema yang harus. Jadi bukan capcik cuk cop. Nah, ini Allah. Yuk, untuk menghormati firman Tuhan, kemudian kita bangkit berdiri, baca satu ayat sama-sama. Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-25. Udah? Baca bersama-sama ya.
sudah amin semua. Yuk, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia tidak mati. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Malam ini kita merayakan Paskah, ya. Hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perayaan malam ini kita akan membahas tema, saya boleh ambil, ya, dikasih pilihan, bangkit dan hidup bersama Kristus. Saya nggak tahu ini, saya pengen kasih tema ini. Ya. Nah, kitab mencatat, ya, kitab Injil Yohanes mencatat 7 kata aku adalah. Ya. Yang pertama adalah dia berkata, aku adalah roti hidup. Ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Terus Yesus berkata lagi, aku adalah terang dunia. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, yang ini, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, bicara tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang nomor 7 adalah akulah pokok anggur yang benar. Nah, semua kata Yesus berkata akulah, akulah, akulah ini ada artinya, ada maksudnya. Ya. Yang pertama, ya, kata-kata dalam menjelaskan peran-peran yang tadi saya katakan, aku ini, akulah ini, akulah ini, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, ada 7 maksudnya. Yang pertama adalah untuk menguatkan. Ya. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya. Yesus mau beritahu kepada murid-muridnya untuk menguatkan mereka. Yang kedua, untuk menyinari murid-muridnya, yaitu Yohanes, ya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu, untuk mengakui bahwa hanya Yesus, ya, yang bisa memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Yang keempat, gembala yang baik. Yesus mau beritahu bahwa hanya Yesus yang bisa memelihara kehidupan kita. Ya. Yang keenam, ya, kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memberitahu bahwa yang bisa memberi hidup adalah Yesus sendiri. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus memberitahu bahwa hanya Yesuslah yang bisa membimbing saudara. Nah, di masa-masa saat ini. Yang terakhir, untuk produktif, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Supaya mengajar kita, supaya kita berproduktif. Ya, masa-masa muda kalian harus ada hasil yang bisa saudara lakukan. Jangan cuma tinggal diam. Saya kembali. Yang saya mau katakan begini, apa maksud dengan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Maksudnya apa? Saya diberi tema bangkit dan hidup bersama Kristus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup? Yesus berkata ini kepada saudara yang dikasihinya, yaitu Marta, karena saudaranya laki-laki sedang sakit, bahkan sudah, halo, kisah Marta sama Maria, kakaknya siapa? Masih dalam Injil Yohanes pasal 11 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yesus bilang, oh iya, saya dengar, tahu kabarnya Lazarus lagi sakit. Ya, udah diam lagi. Kabar lagi, Yesus gak usah datang, Lazarusnya sudah mati. Iya, saya tahu dia pasti mati. Saya tahu. Kemudian dia datang, yuk kita datang. Ya, pada hari keempat Yesus datang mengunjungi keluarga yang sedang berduka. Bayangkan Maria sama Marta marahin Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau ada waktu si Lazarus masih hidup, lagi sakit, pasti sembuh. Benar gak?
Contohnya begini, ya. Datang dokter, tolonglah ini keluarga saya lagi sakit, entar saya lagi begini. Dokternya datang sudah mati. Marah nggak saudara keluarga? Marah. Sama juga Marta marah, iya Yesus, kamu datangnya terlambat. Tapi Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi maksud dari Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ini bicara tentang hidup yang telah dibangkitkan. Saya mau beri contoh begini. Ada teman saudara, satu keluarga, ya, rumahnya di Jakarta, karena tugas suaminya berangkat ke Kalimantan. Semua isi rumahnya ditinggalin di Jakarta. Berangkat. Sebulan kemudian dia kembali. Dia mau pergi keluar kota, dia mau pergi bekerja, ya, dia masuk ke garasi, dia mau hidupkan mobilnya. Apa yang terjadi? Mobilnya tidak bisa hidup lagi. Karena apa? Sudah 1 bulan nggak dicas, nggak dipanasin, nggak didiemin aja begitu. Ya. Jadi ketika dia mau nyalain, dia lupa. Waduh, seharusnya akinya itu dicabut supaya tidak mati. Akinya apa? Untuk menghidupkan mobilnya supaya lagi bisa dipakai. Teman saya ini pergi tempat aki, dia ganti aki yang baru. Ketika sudah aki yang baru dicas, mobilnya hidup kan? Hidup lagi. Maksudnya, ya, hidup kita yang telah dibangkitkan, ada maksud, ada waktu, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kebayang gak sama kalian, kenapa sih saya lahir di dunia ini? Kebayang gak kenapa saya mesti ada di keluarga sama keluarga saya saat ini? Kenapa saya gak di keluarga dia, keluarganya tetangga dia, keluarganya? Kenapa saya mesti keluarga? Saya lahir dari keluarga orang tua saya sekarang ini. Kenapa saya nggak lahir dari keluarganya Bapak Jokowi? Pernah nggak kepikiran? Kenapa saya mesti lahir dari keluarga yang ada sekarang? Atau pernah nggak sudah kepikirkan, kenapa saya lahir ya? Kenapa saya boleh ada di dunia ini? Kalau saudara ada sampai saat ini, berarti ada maksud, ada tujuan yang Tuhan inginkan bagi saudara. Saya terus begini. Kalau kita menilik ke belakang, ya, virus corona merebak. Kejadiannya bukan saja di satu tempat atau negara, tapi hampir seluruh bagian dunia ini terjangkit dengan virus corona. Ya, sudah hampir berapa tahun? Ada yang tahu? 2019. Sudah mau 3 tahun. Walaupun sekarang mulai melandai, tapi pemerintah lagi mau ngecek ini pas lagi lebaran, dia naik lagi atau dia tetap datar. Kalau dia naik lagi, saudara pasti lockdown lagi. Saya udah baca nonton di Instagram, orang-orang di Cina teriak karena di lockdown. Frustasi, stres karena di lockdown. Mereka teriak dibuka malam-malam, buka pintu apartemen, pintu rumah mereka, teriak, wah stres. Di lockdown gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian mah enak anak-anak. Senang gak kalau di lockdown di rumah? Sudah bayangin orang tua yang bekerja, yang berusaha. Saya menonton di Warta Berita, ada satu keluarga sampai semua yang mereka miliki dalam rumahnya itu habis dijual. Untuk apa? Makan. Saudara punya orang tua, lihatin ketika lockdown kemarin, apa yang bisa orang tua lakukan? Pusing, bingung, lu mau bagaimana? Tujuannya supaya satu apa? Ada uang. Uangnya buat apa? Buat makan. Benar gak? Nah saya terus begini,
Pemerintah mengajak masyarakat untuk menjaga jarak pada waktu kondisi seperti waktu lalu. Ya. Lagi COVID merebak, pemerintah kasih tahu jaga jarak, jaga supaya kalau perlu, kalau tidak penting banget, jangan keluar. Pernah nggak dengar waktu lalu? Aduh, udah OTG, mungkin saya mesti kerja, walaupun saya sudah tahu saya OTG, saya mesti kerja. Kenapa? Lah istri sama anak-anak saya mesti makan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak berusaha, saya mesti makan bagaimana? Bayang nggak saudara? Tapi tujuan satu dari pemerintah apa saudara? Ada yang tahu nggak? Supaya tidak banyak yang meninggal. Tujuannya pemerintah supaya lockdown di masa pandemi pada waktu itu COVID yang begitu tinggi cuma satu, supaya tidak banyak yang meninggal. Pemerintah mementingkan kehidupan masyarakatnya supaya tidak banyak yang meninggal. Banyak orang nekat loh. Saya kena COVID yang di Omikron gara-gara makan bakwan. Bakwannya ternyata sudah dipegang. Pegang begini sudah. Jadi pas makan, tidur, pulang sudah gatal. Malamnya langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau makan, walaupun sudah kenal, sudah lihat kalau sudah dipegang-pegang, mendingan nggak usah. Ya. Tapi juga namanya temen, lagi kumpul makan. Saya kalau tahu sekarang begini, jadi kalau sudah dipegang-pegang, udah mendingan nggak usah. Tapi waktu itu nggak tahu, jadi ngambil. Saya lihat ada temen habis main bulu tangkis, dia. Saya kalau habis main olahraga langsung pakai sanitizer, baru ngambil makan, minum, cuci tangan dulu. Lagi break duduk, cuci tangan dulu, ambil botol minum. Pas ini nggak habis main bulu tangkis dia. Keringetan, bayangin aja pegang bahan tahu lagi panas-panas. Saya nggak sadar, dia udah pegang kemana-mana, tangannya sudah keringat. Bukan nakutin, tapi pemerintah mau beritahu ada yang lebih penting daripada yang lebih penting, yaitu apa? Kehidupan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Satu, ada yang lebih penting daripada yang lebih penting dalam kehidupan saudara, yaitu apa? Kehidupan saudara, kehidupan kalian. Dulu ada artis Korea atau siapa ya, Cina, penyanyi, ganteng, tapi apa? Stres, dia bunuh diri. Sampai orang-orang yang fansnya dia pada ikut bunuh diri. Kasihan, masih muda, ya, sudah berkarya, punya uang banyak, tapi tak bisa menghidupinya. Siapa yang kena Charlie Chaplin? Ada 7 hal yang dia bilang. Saya lebih baik jalan pas lagi hujan. Kenapa? Supaya orang tahu saya lagi nggak nangis. Kalau hujan kan, siapa yang tahu dia nangis apa enggak? Ya. Tapi ada satu dia bilang, orang nuntut Charlie Chaplin untuk bikin lucu, padahal dia stres. Bagaimana bisa bikin lucu orang? Dia bisa bikin orang ketawa, tapi siapa yang bisa bikin di hatinya dia ketawa? Dulu ada yang namanya Jojon, kumisnya di sini. Ada yang tahu? Pelawak Jojon, ya. Kalau yang lahir tahun 2000 ya nggak kenal. Di sini lucu, dia baru masuk aja udah lucu. Pada waktu saya itu, dia masuk aja kalau belum ngomong udah lucu saudara, ketawa semua udah ketawa. Tapi dalam satu wawancara dia katakan, saya stres, bingung, ya. Bagaimana saya mau bikin orang lucu? Ini yang wawancara enggak, Pak Jujun berdiri aja, belum ngomong aja udah lucu, ya sudah senang. Iya, tapi saya bisa bikin orang ketawa, tapi saya sampai bikin ketawa. Jadi saudara mau kasih tahu, Yesus bangkit
Karena ada yang lebih penting, ada yang lebih daripada penting, yaitu kehidupan. Ya. Hidup saudara dibangkitkan supaya saudara berproduktif, supaya ada sesuatu yang saudara bisa lakukan, bukan cuma diam-diam aja. Waktu zaman saya, waktu kerja, cari kerja, SMA aja udah bisa masuk kerja. Sekarang S1 aja belum tentu dapat terima, kecuali punya koneksi di dalam, walaupun cuma tamatan SD. Betul ya? SMA dulu saya bawa kerja, saya bawa cuma SMA, enak banget. Pengen lebih tinggi, udah kuliah lagi perhotelan, nggak kepake ijazahnya. Yang kepake apa? Ijazah SMA. Karena yang masuk apa? Saya nggak masuk di perhotelan, masuknya di mana? Di Garmen. Masuk dari mana? Nggak tahu. Ya. Nah, saudara, saya mau katakan, Yesus bangkit mau beritahu kepada kalian bahwa ada yang lebih penting dalam hidup, dalam apa yang kau lakukan saat ini. Ada yang lebih penting dari yang lebih penting, yaitu kehidupan saudara, kehidupan kalian, supaya bisa berproduktif, supaya ada hasil. Kehidupan, ya, sekali lagi, ada yang lebih penting daripada yang penting. Nah, apa yang lebih penting dalam kehidupan kalian saat ini? Yesus sudah bangkit, sudah memberi kehidupan yang luar biasa bagi kalian. Apa yang lebih penting dari kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupanmu? Ya. Kalau engkau lebih penting, saya begini, saya lebih penting. Tahu nggak? Kalau engkau lebih pentingkan keegoisanmu, maka engkau nggak akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Yesus sudah memberikan kehidupan yang luar biasa. Mari pakai untuk boleh mencari dampak yang luar biasa. Jangan pakai hidupmu hanya biasa-biasa saja, nggak bisa bikin apa-apa. Nick Vujicic, ada yang tahu? Nggak punya apa-apa, dia mau bunuh diri waktu masih remaja. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya seperti saat ini? Dia bisa menjadi motivator yang luar biasa, menjadi orang kaya yang luar biasa. Karena dia sudah beri hidupnya yang lebih penting dari yang lebih penting yang dia kerjakan. Ada lagi anak remaja yang beranjak pemuda, perempuan, matanya buta, tapi suaranya bagus. Dia beri hidupnya untuk Tuhan. Kalian punya lengkap semua. Mari, hidupmu sudah diberikan yang luar biasa. Pakai untuk Tuhan. Maria ketika dia datang ke kuburnya Yesus, dia kaget. Yesusnya udah gak ada. Yesusnya sudah diambil orang menurut pikirannya dia. Jadi dia nangis. Dia nangis. Ada malaikat tanya, ibu, kenapa ibu nangis? Yesus saya sudah diambil orang. Yang nggak tahu Yesusnya sudah bangkit. Dia nangis terus, tahu. Yesus saya sudah diambil orang. Ketika Tuhan Yesus tanya, ibu cari siapa? Dia nengok, ini tukang taman nih, pasti tukang taman tahu. Padahal Yesus yang tanya. Pak, kalau Bapak tahu di mana jasadnya Yesus, tolong kasih tahu saya, biar saya ambil. Ini Maria yang sudah ditolong oleh Tuhan. Maria ini penuh dengan, ya, dia dirasuki dengan 7 iblis. Ya, ketika dia dibebaskan, dia mengikut Tuhan, dia beri hidupnya untuk Tuhan. Jadi dia bilang begini sama penunggu taman, Tuhan, walaupun mayatnya saja, saya perlu dia. Padahal dia gak sadar yang lagi ngomong itu bukan penunggu taman, tapi Tuhan Yesus. Yesus bilang begini, Maria. Kaget. Baru dia sadar, ini bukan penunggu taman,
Ini Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maria sudah ditolong oleh Tuhan. Hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia cuma, bagi dia walaupun hanya mayat saja, dia bangga. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Ada lagi satu, yang pemungut cukai yang pendek. Ada yang tahu siapa namanya? Zakheus. Ketika Yesus datang ke rumahnya, hidupnya dipulihkan, hidupnya dikembalikan menjadi hidup yang luar biasa. Dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, kalau ada yang saya peras, ada yang saya ambil uangnya, saya mau kembalikan lebih kali lebih daripada itu. Ya. Nah, orang yang sudah dibangkitkan, hidupnya yang sudah dibangkitkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Hidupnya gak seperti yang kemarin lagi. Ada perubahan. Saya mau berubah Tuhan. Di momen Paskah ini saya mau berubah. Di momen Paskah ini saya mau bangkit menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, bukan yang saya inginkan. Karena hidup saya lebih penting daripada apa yang lebih penting yang saya lakukan saat ini. Kalau engkau anggap kamu pergi jalan-jalan, ngapain, main game, itu lebih penting, salah. Hidupmu lebih penting daripada apa yang kau kerjakan saat ini. Kalau engkau anggap hidupmu nggak penting, berarti kebangkitan Tuhan Yesus itu sia-sia. Dalam Injil Yohanes cuma Tuhan bilang begini, asal kamu percaya saja, maka hidupmu akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, tahu kan minggu depan jadi apa? Betul ya? Ada yang tahu nggak besok atau entar nih pulang kalian kena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya selalu berdoa begini, Tuhan kalau bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih, saya masih bisa bangun. Saya masih bisa lihat istri, masih bisa lihat anak-anak, masih bisa lihat orang tua saya. Itu anugerah Tuhan. Kalau saya mati pada saat tidur, berarti itu ada maksud Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat terakhir. Boleh ketuanya bisa bantu saya? Filipi 1 ayat 21 dan 22. Ada yang lebih penting daripada yang penting, yaitu kehidupan kalian. Filipi 1 ayat 21-22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, sampai sana. Ya. Jadi kalian yang masih hidup diberi kehidupan karena kebangkitan Tuhan Yesus, berarti harus produktif. Hidupnya gak main-main. Hidupnya harus menghasilkan. Hidupnya harus luar biasa. 2 tahun saya gak melihat kalian ya. 2 tahun waktu yang lama. Kalian bisa berdiri menjadi seorang pribadi, punya kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Saya gak mau bilang jauh-jauh. Contoh aja Cici ini. Capek-capek urusan kampus, urusan kuliah, tapi tetap datang. Sempat gak makan, sakit mah, kambuh mahnya, tapi lihat, kalau beri hidup untuk Tuhan, pasti Tuhan juga pasti akan beri hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau katakan, ada tugas, ada hal yang harus kita lakukan. Pakai hidup kalian untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan ya. Hidup kalian sudah dibangkitkan, sudah menjadi pribadi yang baru. Jangan menjadi pribadi yang kemarin-kemarin. Boleh main musik ya? Yang lainnya kita tutup mata. Lagu masuk firman Tuhan. Yang lainnya boleh tutup mata. Tutup mata jasmani, renungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan,
sesuai tema yang diberi pada saya, bangkit dan hidup bersama Kristus. Ada yang lebih penting daripada yang penting, yaitu kehidupan yang dibangkitkan bersama Kristus. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memberi dampak supaya kita boleh percaya bahwa kebangkitan Yesus memberi hidup yang luar biasa, hidup yang bukan main-main, tapi hidup yang mempunyai nilai yang luar biasa. Dia inginkan kalian supaya berproduktif, ada hasil yang sudah lakukan. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang biasa. Mulai saat ini, mari berdiri dengan kakimu, berdiri dengan apa yang engkau menjadi tujuanmu. Ada hal yang harus kau kejar saat ini. Dunia semakin hari semakin maju. Kalau engkau tetap bertahan, berdiam diri, engkau akan tertinggal. Kalau kau beri hidupmu untuk Tuhan, maka Tuhan akan hidupkan hidupmu menjadi pribadi yang luar biasa. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku kan bersandar hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Biar ganti hidup kita di tiang gantungan yang seharusnya hidup kita yang di tiang gantungan. Tapi karena Tuhan ingin supaya hidup kita tidak mati sia-sia karena pelanggaran, karena dosa, karena apa yang kita lakukan, karena apa yang kita pikirkan, apa yang tindakan kita, perbuatan, perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Malam ini ada yang lebih penting dari yang lebih penting lagi, yaitu kehidupanmu. Tuhan ingin engkau bangkit menjadi pribadi yang produktif, menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, menjadi seorang pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saya hanya bisa berdoa, tapi yang bisa melakukan, yang bisa mengerjakannya itu kalian semua. Ingat, Yesus sudah mati bagi dosa, bagi kesalahan dan pelanggaran kita. Yesus sudah bangkit untuk memberikan hidup kita yang luar biasa, untuk menjadikan kita pribadi yang luar biasa dalam kehidupan saat ini. Mari tahun 2020 tanggal 24 bulan April, mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Punya komitmen untuk pakai hidup ini bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi pribadi kehidupan yang luar biasa. Bukan saja bagi orang tua, bukan saja untuk kemuliaan Tuhan, tapi bagi dirimu sendiri. Yang bisa membuat engkau berhasil atau sukses itu dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati, setiap anak-anak pemuda dan remaja saat ini. Engkau mengenal kehidupan mereka. Engkau yang tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Engkau yang lebih tahu Tuhan, apa yang lebih penting, yang mereka lebih pentingkan dalam kehidupan mereka saat ini. Biarlah mereka boleh sadar bahwa ada yang lebih penting daripada yang lebih penting lagi, yaitu hidup mereka menjadi kehidupan yang produktif. Ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan, terlebih lagi untuk membanggakan dan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa minta tolong kepadamu, Tuhan, tolong ke setiap anak-anak remaja. Ada komitmen, ada hal yang mereka ingin lakukan, ada perubahan yang mereka ingin perbuat bagi kehidupan mereka, bagi pribadi mereka, bagi masa depan mereka. Karena kami tahu Engkau sudah merancangkan masa depan. Tapi kalau kami tidak ikut rencana-rancangan Tuhan, maka masa depan yang Tuhan rencanakan itu akan gagal. Oleh sebab itu mari Tuhan mampukan setiap kami untuk bisa berdiri, untuk melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kami menjadi kehidupan yang luar biasa. Berganti para pengurus pemuda remaja yang ada, para anggota yang ada, agar semakin hari semakin boleh menjadi alat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sudah terima berkat firman-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan sama. Oke teman-teman, shalom. Halo semuanya. Terima kasih ya sudah mau hadir. Mungkin kita karena kita ini acara pasca kan, dan seperti pada biasanya, mungkin kita bakal sharing lah dari apa yang udah dapat dari firman Tuhan tadi. Mungkin kayak gitu. Ada yang mau sharing terlebih dahulu. Apa yang tadi udah dapat di pas firman Tuhan. Mau sharing tentang kesaksian seperti pada biasanya juga boleh. Saksian ini kali ya. Boleh. Udah lama sih sebenarnya, bersyukur aja ke Tuhan bisa jalani ujian sekolah dengan baik. Oke, Stefan. Sok silahkan.
nanti. Yang intinya mah kan kehidupan paling penting, jadi kehidupan kita tuh harus apa ya, produktif gitu, yang apa sangat berbuah gitu ya, kayak apa ya, bisa buat maksudnya kayak berdampak buat orang lain, terus jangan cuma kayak apa ya, malas-malasan gitu, tapi ayo kita produktif untuk kehidupan kita seperti itu. Mulai kesaktian. Mantap banget ya Stefan. Terus saya mau gitu silahkan. Sekarang dari yang firman tadi aja. Jadi kayak di tadi itu udah dijelasin juga sama Stefan gitu ya, kita gak boleh malas-malasan berubah gitu dari pengorbanan Tuhan itu kita berubah jadi produktifnya bukan yang buruk tapi yang baik gitu, yang membawa dampak baik buat kita. Dan juga itu. Amin. Terima kasih ya Bojo. Mungkin aku juga mau sedikit sharing ya. Kayak dari yang tadi diceritain sama Om Romi, Ani bilang juga mulai dari cerita yang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus gitu. Kan di situ tuh udah ngomel-ngomel kayak, aduh coba aja kalau Tuhan Yesus datang lebih awal. Nanti di situ harus sabar gitu. Apapun yang terjadi mungkin bisa dibilang perlu untuk sabar karena Tuhan pasti bakal kasih jalan yang terbaik. Lagi nih Om Sabjen. Ya kemarin kan ngumpulin tugas ke sekolah, pas balik kita hujan deras, untung aja nggak kepleset di jalan. Emang itu kalau harus ke sekolah ya? Ngumpulin total berapa? 2 Oh, udah offline? Masih hybrid ini? Oke baik. Mana yang mau? Bener juga. Tadi udah nunjuk sebelah sekarang puasa. Mau makasih aja sama Tuhan kalau sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Soalnya apa ya, mau cerita dikit, ini udah lama banget waktu kecil pergi ke kota sama si mami, disuruh pegang HP kan, terus kan karena ngantuk tuh HP-nya jatuh, si mami minggir, aku langsung turun ke tengah-tengah ngambil HP-nya. Untungnya nggak ketabrak gitu. Jadi tuh kondisinya di tengah jalan kan? Iya kan gue ngantuk, HP-nya lepas dari HP, dari tangan. Oh, jadi lagi di tengah motor gitu? Lagi jalan maksudnya? Iya, pokoknya bilang Oh. gue kan, Terus akhirnya ambil HP-nya lagi turun? iya pokoknya lari ke tengah jalan. HP-nya gimana? Sama. Aku ini juga selama. Wih, mantap. Ada yang mau kesaksian lagi ya? Nanti lagi. Udah ada nih. Oh, boleh silakan Sharon. Makasih ya. Boleh. Bersyukur sama Tuhan. Minggu kemarin tuh kan baru pertama kali ikut pembelajaran mata kuliah di sekolah. Bersyukur sama Tuhan. Belajarnya dari pagi sampai siang tuh berjalan dengan lancar, nggak ada kendala lah. Kamu tuh berarti baru masuk SMA ya? Atau masih kelas 9? SMA? Oh berarti baru ya teman-teman ketemu sama teman-teman itu offline. Iya. Mantap. Ya, kalau begitu mungkin karena ini pasca kita coba sesuatu yang beda kali ya. Jadi kita mau doa bareng-bareng, kita sama-sama buka suara, doain dari pokok-pokok doa nanti yang bakal aku sampaikan, terus kita sama-sama buka suara. Kalau misalkan udah beres doanya, nggak apa-apa diam. Terus nanti kita nunggu mulai semuanya beres doa. Terus nanti aku lanjut ke topik berikutnya supaya kita bisa doain bareng-bareng. Oke yuk, pertama kita mau doain buat kepribadian kita, buat pribadi baik kesehatan, terus juga buat belajar, kerjaan atau mungkin yang udah kerja, terus buat pertemanan kita juga, hubungan kita dengan pertemanan. Mungkin segitu dulu. Yuk, kita sama-sama doa, tutup mata, buka suara. Terima kasih.
juga buat keluarga kita, hubungan dengan orang tua, saudara, pekerjaan, dan juga kesehatan. Yuk sama-sama kita buka surat teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita juga mau doain buat gereja ini, terus buat pengurus-pengurusnya juga, buat jemaat supaya lebih percaya lagi dan gereja lebih senang lah datang ke gereja. Dan buat acara-acara untuk kedepannya dan juga doa buat keluarga kesehatan. Yuk kita sama-sama doa dari Bapak. Selanjutnya kita juga mau berdoa buat orang sekitar kita, orang di lingkungan kita, untuk orang percaya dan juga yang belum percaya, supaya bisa mengenal Tuhan lebih baik. Yuk kita sama-sama berdoa. Lalu yang terakhir kita juga mau doain buat bangsa dan negara kita, baik dari pemerintahan biar berjalan dengan baik, terus juga penanggulangan kasus COVID supaya cepat mereda dan kinerja jabatannya masing-masing. Yuk kita sama-sama berdoa. Mungkin doa penutup boleh minta tolong video tutup kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu yang telah Kau berikan untuk semua bisa berkumpul beribadah di sini. Tuhan, kami juga sudah mengucapkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan, Engkau dapat mengabulkan doa-doa kami, Engkau dapat menyertai kami juga Tuhan sepanjang harinya. Juga terima kasih buat Romi tadi yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kau memberkatinya Tuhan, buat keluarganya juga semuanya, kiranya Kau berkati. Tuhan, sebentar juga kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan yang tolong buat mungkin teman-teman kami yang masih belum bisa datang, kiranya Kau juga memberkati mereka, Kau memberikan mereka keselamatan buat yang sakit atau yang mungkin bekerja, kiranya Kau berikan
berkat Tuhan buat keluarganya juga dan buat orang sekitarnya. Terima kasih juga Tuhan, kami sebentar mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin kami berjalan pulang, tinggalkan kami di rumah dengan selamat, sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, ampuni juga buat kesalahan yang mungkin kami perbuat, baik yang kami sadar maupun tidak sadar. Terima kasih Tuhan, hanya dengan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ibadah udah selesai ya, Bu?